Halo Sobat Denpasar Mengajar, jumpa lagi di channel Denpasar Mengajar. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi matematika kelas 5, yaitu perbandingan dan skala bagian yang pertama. Nah, namun sebelum Bapak mulai, silakan Sobat Denpasar Mengajar like, share, komen video ini, dan ingat subscribe channel Denpasar Mengajar. Ingat juga nyalakan loncengnya agar Sobat Denpasar Mengajar selalu mendapatkan informasi terkini dari channel Denpasar Mengajar. Oke, pada bagian pertama kali ini Bapak akan menyajikan submateri perbandingan, ya. Jadi tentang perbandingan, ya. Nah, di perbandingan ada beberapa materi yang harus Sobat Denpasar Mengajar kuasai. Yang pertama, ya, Bapak langsung saja. Yang pertama itu mengenai satuan jarak. Oke, yang pertama satuan jarak, ya. Nah, satuan jarak ini ada tingkatannya. Oke, Bapak langsung gambar. Oke, jadi tingkatan dari satuan jarak kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, pada tingkatan ini, kalau Sobat Denpasar Mengajar turun satu tingkatan, maka nanti dikalikan dengan 10. Kalau naik satu tingkatan, maka ya di sini dibagi dengan 10. Nah, itu yang harus pertama kali Sobat Denpasar Mengajar kuasai dan hafalkan tingkatan dari satuan jarak ini. Nah, sekarang Bapak akan coba berikan contoh soal mengenai satuan jarak ini. Dalam istilah matematika itu namanya konversi satuan, ya. Jadi contoh. Oke, yang pertama, misalnya 3 kilometer. Nah, kalau kita konversi menjadi meter, berapakah dia? Oke, kita lihat dari tingkatan satuan jarak dari kilometer ke meter itu turun berapa tingkatan? 1, 2, 3. 3 tingkatan. Berarti di sini 3 kita kalikan dengan berapa? 1000, karena turun 3 tingkatan. Kalau turun 1 kali 10, kalau turun 2 kali 100, kalau turun 3 kali 1000 meter. Jadi hasilnya adalah 3000 meter. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalnya, ya, misalnya 12 meter. Ya. 12 meter itu kalau dikonversi menjadi sentimeter berapa dia? Oke, kita lihat dari meter ke sentimeter. 1, 2. 2 tingkatan. Berarti 12-nya kita kalikan berapa? 100 sentimeter. Hasilnya berapa? 12, 00, jadi 1200 sentimeter. Ya. Terus yang berikutnya, yang ketiga, misalnya saja 800, ya, 800 dekameter. Nah, kita mau konversi itu menjadi hektometer. Nah, dari dekameter ke hektometer diapain? Naik 1. Naik 1 berarti apa? Dibagi 10. Jadi di sini adalah 800-nya kita bagi 10,
Hasilnya apa? 80 hektometer. Oke, yang keempat misalnya ya. Yang keempat contohnya misalnya 2000 mm. 2000 mm. Ini kalau kita konversi menjadi meter berapa? Ya, kita lihat dari milimeter ke meter 1, 2, 3. Ada 3 tingkatan naik. Berarti dibagi dengan 1000 ya. Dibagi 1000. Jadi hasilnya yang paling gampang ya kita coret aja nolnya ya. Coret nolnya, sisa 2 bagi 1 jadi 2 meter. Ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu bagian yang pertama mengenai satuan jarak pada video kali ini. Berikut Bapak lanjutkan ke satuan waktu. Oke, Bapak lanjutkan ke bagian kedua di video ini, yaitu tentang satuan waktu ya. Oke, yang bagian kedua itu satuan waktu ya. Nah, di satuan waktu ini ya, kita batasi pada satuan menit, jam, dan detik ya. Oke, kita coba konversi. Kalau 1 menit ya, itu berapa detik? 1 menit adalah 60 detik. Kalau 1 jam berapa? Kalau 1 jam itu adalah 60 menit ya. Kalau kita konversi lagi berapa? 1 jam 60 menit itu sama dengan 3600 detik. Ya. Jadi ini yang harus Sobat Denpasar Mengajar hafalkan untuk satuan waktu ya. Nah, sekarang Bapak akan coba berikan contoh mengkonversi satuan waktu ya. Contoh yang pertama misalnya saja 3 menit. Nah, 3 menit ini berapa detik? Ya. 1 menit adalah 60 detik. Maka kalau 3 menit adalah 3 kali 60 detik. Ya. 3 kali 60, 3 kali 6, 18. Jadi 180 detik. Ya. Nah, contoh yang kedua misalnya. Contoh yang kedua 12 menit misalnya. 12 menit. Ini berapa detik? Oke. Ya. Sama dengan nomor 1 ya, tinggal 12 kali 60 detik ya. 12 kali 60 itu berapa? 12 kali 6 adalah 72 tambah 01. Berarti 720 detik. Ya, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalnya ya, contoh yang ketiga. Misalnya aja 4 jam. 4 jam ini berapa menit? Ya. 4 jam berapa menit? 4 ya. 1 jam adalah 60 menit. Jadi 4 kali 60 menit. Ya. Jadi 4 kali 60 menit berapa? 4 kali 6 adalah 24 ya. Jadi 240 menit. Oke. Misalnya contoh yang keempat misalnya. Ya, 240 detik. Ini berapa menit? Nah, ini kebalikannya ya. 1 menit itu 60 detik dikali 60. Jadi kalau detik ke menit itu dibagi 60. Jadi di sini 240 dibagi 60 menit ya. Oke, cara gampangnya gimana? Kita coret aja nolnya ya. 24 bagi 6 adalah 4 menit. Ya. Contoh yang kelima misalnya. 7.000 ya 200 detik gitu ya. Oke, 7.200 detik ini berapa jam? Oke. Nah, tadi 1 jam adalah 3.600 detik. Berarti kalau 7.200 detik
tinggal dibagi 3.600 ya. 7.200 itu dibagi 3.600 jam. Nah, ini kita tinggal coret-coret ya. 72 dibagi 36 hasilnya berapa? 2 ya. 2 jam. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu untuk bagian kedua pada video ini. Sebentar Bapak lanjutkan lagi ke bagian yang ketiga tentang kecepatan. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian ketiga, yaitu tentang kecepatan. Nah, di bagian pertama dan bagian kedua di video ini, Sobat Denpasar Mengajar sudah belajar tentang satuan jarak dan satuan waktu. Maka itu semua digunakan di kecepatan ya. Jadi untuk mudah menghafal kecepatan atau rumus kecepatan, kita buat aja dalam bentuk segitiga ya. Segitiga. Oke. Nah, di bagian atas kita kasih J. J, K, W ya. Sering banyak anak-anak menyingkat ini menjadi Jokowi gitu loh. Boleh juga ya. Oke. JKW ya. Nah, kalau kita mencari J misalnya, J itu apa? J itu adalah K kali W. Jadi kita tutup J-nya, maka jadi K kali W ya. Kalau mencari K, K-nya kita tutup ya, K-nya kita tutup berarti J bagi W ya. Sedangkan kalau W yang kita cari adalah jadinya apa? J bagi K. Nah, apa sih itu J? J itu adalah jarak ya. Terus K ini apa? K ini adalah kecepatan. Sedangkan W ini adalah apa? Waktu ya. Jadi yang pertama, jarak adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan adalah jarak bagi waktu. Sedangkan waktu adalah jarak bagi kecepatan. Oke, Bapak kasih contoh beberapa ya dulu ya. Sebentar, baru di sesi keempat di video ini kita akan bahas contoh-contoh soal ya. Oke, contohnya begini. Ya, yang simpel-simpel aja. Contoh. Yang pertama, misalnya saja diketahui jaraknya adalah ya, jaraknya misalnya adalah 200 meter. 200 meter. Kemudian waktunya ya. Waktunya adalah 4 detik. Nah, yang ditanya misalnya kecepatan. Kecepatan berapa? Ya. Oke. Kalau ditanya kecepatan, kita pakai rumus yang kedua ini ya. K sama dengan J bagi W. Jadi K sama dengan J per W. J-nya berapa? 200 meter. W-nya berapa? 4 detik. Jadi 200 dibagi 4 jadinya berapa? 50 ya. 50 satuannya meter per detik. Ya. Oke, jadi itu contoh simpel yang pertama ya. Yang kedua misalnya ya. Yang kedua apa ya? Misalnya kecepatan aja dulu. Kecepatan yang diketahui. Kecepatan misalnya 25 meter per detik. Ya, apalagi? Misalnya waktunya. Ya. Waktunya di sini misalnya apa? 10 detik. Ya, biar gampang hitungnya. 10 detik. Maka ya dari sini yang ditanya pasti apa? Jaraknya kan? Jarak berapa? Oke. Nah, kita hitung jarak itu apa? Ya, J itu adalah ya. J rumusnya adalah K kali W ya. Jadi K-nya adalah 25 meter per detik. Ya, W-nya adalah 10 detik. Sehingga 25 kali 10 berapa? 250 meter. Ya.
Oke, misalnya contoh yang keempat lagi ya. Contoh yang yang ketiga, kok keempat? Ketiga. Oke. Contoh yang ketiga, misalnya apa? Yang belum apa? Kita belum mencari waktu, ya. Jaraknya misalnya ya. Jarak misalnya adalah 30 km. 30 km. Kemudian kecepatannya itu adalah misalnya saja 10 km per jam. Oh, ini ngitungnya gampang. Ya. Nah, yang ditanya waktunya berapa? Waktu berapa? Oke, yang ditanya waktu. Waktu rumusnya apa? Rumus yang ketiga. W sama dengan J per K. J-nya berapa? J-nya adalah 30 km. Kecepatannya adalah 10 km per jam. Jadi 30 bagi 10 itu hasilnya adalah 3 jam. Ya. Oke, simple ya Sobat Denpasar Mengajar. Yang penting ingat segitiga JKW ya. Sehingga Sobat Denpasar Mengajar mudah untuk membuat rumus dari kecepatan ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian untuk bagian ketiga pada video ini. Selanjutnya Bapak akan bahas mengenai beberapa contoh soal dari perbandingan yang ada di video ini. Oke, kita coba lihat contoh soal dalam video ini ya. Nah, yang pertama, setarakan satuan kecepatan berikut. A 20 cm per detik itu menjadi meter per menit. Yang B 45 cm per detik menjadi meter per menit. Oke, Bapak langsung ke pembahasan ya. Pembahasan dari soal yang pertama. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama. Poin A. Ya. Katanya 20 cm per detik. Oke, ini 20 cm per detik itu dikonversi menjadi meter per menit. Oke, meter per menit. Nah, Sobat Denpasar Mengajar harus tahu dulu 1 cm itu kalau jadi meter berapa? 1 dibagi 100 meter. Ya. Kemudian 1 detik itu menjadi berapa kalau di menit ya? 1 per 60 menit ya. Oke, kita konversi sekarang. Jadi 20 cm per detik itu menjadi 20 dikali ya. Dikali. Nah, dari cm ke menit itu jadi 1 per 100 meter dibagi 1 per 60 menit. Oke? Nah, ini caranya gimana? Caranya ya seperti ini ya. 20 kita kalikan 1 per 100 ya. Dibagi 1 per 60, satuannya menjadi meter per menit. Nah, ini jadi berapa? 20 kali 1 per 100 dikali 60 per 1 meter per menit. Oke, ini jadi kalau kita coret-coret ya. Coret-coret, tinggal 2 kali 6 itu menjadi 12 meter per menit. Oke, itu poin A. Kalau poin B sekarang, poin B itu adalah 45 cm per detik. Oke, ini menjadi meter per menit juga, meter per menit. Oke, nah sama ya, 1 cm 1 per 100 meter, 1 detik 1 per 60 menit. Jadi di sini apa jadinya? Sama dengan 45 dikali 1 per 100 meter dibagi berapa? 1 per 60 menit. Oke, kita rubah lagi bentuknya seperti yang di atas. Itu jadi 45 dikali 1 per 100 dibagi
1/60 satuannya menjadi meter per menit. Ya. Ini jadi berapa? 45 kali 1/100 dikali 60/1 meter per menit. Jadi kalau kita kaliin itu jadi berapa? Ya. Ini jadi 27. Kalau kita coret dulu ya. 270 dibagi 10 meter per menit. Jadi berapa? Ya. Hasilnya adalah 27 meter per menit. Ya. Oke. Itu pembahasan soal 1, poin A dan poin B. Ya. Oke, sebentar kita lanjutkan ke soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Setarakan satuan kecepatan berikut. Poin A 72 km per jam itu menjadi cm per detik. Yang B 36 km per jam itu menjadi meter per detik. Oke, kita coba langsung bahas ya. Nomor 2A. Nah, nomor 2A adalah 72 km per jam. 72 km per jam ini menjadi apa? Cm per detik. Cm per detik. Oke, sobat Denpasar Mengajar pasti sudah tahu tadi penjelasan Bapak 1 km itu kalau ke cm turun 5 ya. Berarti nanti nolnya ada 5 di sini. Ya, jadi 1 cm adalah 100.000 cm. 1 km adalah 100.000 cm. Sedangkan dari jam ke detik berapa? 3.600 detik. Oke, kita rubah langsung ya, Sobat Denpasar Mengajar. Ini jadi 72 kita kalikan dengan 100.000 cm, kemudian di bawahnya adalah 3.600 detik. Oke, kita coret-coret dulu ya. 1 kita coret, 2, sehingga di atas jadi berapa? Oke, di sini masih 1000 ya, di bawah 36. Satuannya sudah berubah jadi cm per detik ya, jadi cm per detik. Ini 72 kita bagi 36 itu dapat berapa? 2 ya. 2 kali 1000 jadi berapa? 2000 cm per detik ya. Oke, itu poin A. Poin B-nya adalah berapa? 36 km per jam. 36 km per jam ini dirubah menjadi meter per detik. Meter per detik. Oke, 1 km berapa meter? Turun 3 ya, berarti 1000 meter. 1 jam berapa detik? 1 jam itu adalah 3.600 detik. Oke, kita rubah sekarang ya. Nah, ini jadi sama dengan 36 dikali 1000 meter dibagi 3.600 detik. Oke, kita coret dulu ya. Berarti sisa 36 kali 10 bagi 36 meter per detik. Oke, 36-nya kita coret ya. Dapat 1 ya. Berarti 1 kali 10 ya 10 meter per detik. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, itu soal yang kedua. Sebentar Bapak lanjutkan lagi ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga Sobat Denpasar Mengajar, kita baca. Ayah mengendarai mobil menempuh jarak 84 km. Waktu yang diperlukan ayah untuk menempuh jarak tersebut adalah 2 jam. Berapa kilometer per jam kecepatan mobil ayah? Oke, yang ketiga ya, yang ketiga. Jadi, yang diketahui di sini apa? Yang diketahui adalah jarak. Jaraknya, oke, jarak itu adalah 84 km ya. Terus waktunya ya, waktunya itu adalah 2 jam. Nah, yang dihitung apa? Yang dihitung adalah kecepatan ya, kecepatan. Diminta itu adalah kilometer per
jam. Dalam kilometer per jam. Oke. Caranya gimana? Oke. Ya. Masih ingat segitiganya? Kalau kita cari K adalah J bagi W. Nah, jaraknya sudah dalam kilometer, waktunya sudah dalam jam. Oke, kita masukkan aja semua ya. 84 kilometer dibagi 2 jam. Berapa jadinya? 84 bagi 2 itu jadinya adalah 42 kilometer per jam. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian penjelasan Bapak tentang soal yang ketiga. Sebentar Bapak lanjutkan lagi ke soal yang keempat. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Pak Made mengayuh sepeda dengan kecepatan 20 km per jam. Pak Made menempuh jarak 30 km. Berapa jam waktu yang diperlukan oleh Pak Made? Oke, yang keempat ya. Yang keempat di sini yang diketahui kecepatan ya, diketahui kecepatan itu adalah 20 km per jam. 20 km per jam. Terus apa? Jarak tempuhnya ya, jaraknya. Jaraknya adalah 30 km. Nah, yang dihitung di sini apa? Atau yang dicari adalah waktunya berapa? Nah, waktunya yang diminta adalah dalam jam. Oke, kita langsung jawab ya. Jawab. Nah, rumusnya gimana? W itu rumusnya adalah J dibagi K. Oke, kecepatan adalah 20. Jaraknya adalah 30 ya. 30 kilometer. Kecepatannya adalah 20 km per jam. Nah, jadi ini kita coret ya. 3 bagi 2 ya 3 per 2 jam. Nah, 3 per 2 jam kalau kita jadikan pecahan campuran jadi berapa? 1,5 jam ya. Oke, jadi waktu yang diperlukan oleh Pak Made adalah 1,5 jam. Oke, itu pembahasan soal yang keempat. Sebentar kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, lanjut lagi ke soal yang kelima. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 12 lebih 10 menit ya, menuju kota B. Kecepatan bus tersebut adalah 60 km per jam. Bus sampai di kota B pukul 13.25 menit ya. Berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B? Nah, yang nomor 5 ini ya, yang diketahui pertama itu apa? Oke, waktu ya. Kita waktu berangkat ya. Berangkat itu pukul berapa? Pukul berapa dia berangkat? 12 lebih 10. 12 lebih 10 ya. Kemudian waktu tiba nanti ada ya. Waktu tiba itu adalah 13 lewat 25. 13.25. Terus apa yang diketahui lagi? Kecepatan ya. Kecepatan adalah 60 km per jam. Ya, yang dihitung di sini adalah jaraknya, jarak. Oke. Nah. Oke. Untuk menjawabnya, jarak. Nah, dalam kilometer ya. Untuk menjawabnya yang pertama yang kita harus cari dulu adalah waktu tempuhnya. Ya, caranya gimana? Oke, kita lihat waktu tiba dulu. Nanti kita kurangi dengan waktu berangkat ya. 13.25. Berarti jam 3 pukul 13 lewat 25 menit. Kemudian waktu berangkat. Waktu berangkat itu adalah 12.10. Nah, kita kurangi ya. Kurangi 25 kurang 10 jadi
konsep dari mengurangi pukul ini atau waktu ini adalah menit dikurangi menit, jam dikurangi jam, dengan catatan total dari atau menit maksimum itu besarnya adalah 60 ya. 25 kurang 10 itu adalah 15, 13 kurang 12 adalah 1. Nah, ini artinya apa? Ya, ini waktu. Waktunya adalah segini. Ini artinya adalah 1 jam 15 menit. Nah, kalau kita jadikan jam berapa? 1 jam 15 per 60 jam. Ya, 15 menit itu kalau kita jadikan jam adalah 15 per 60 menit. Jadi waktunya adalah, sehingga kalau kita tulis ya, waktunya adalah 15 per 60, kalau kita sederhanakan jadi 1/4 ya. Jadi 1 per 4 jam. Atau kalau kita rubah jadi pecahan biasa jadi apa? 4 kali 1 tambah 1, jadi 5/4 jam. Itu baru waktu. Nah, sekarang ingat lagi rumus yang tadi, rumus segitiga kecepatan. Jadi kalau nyari jarak nyari J itu apa? Kecepatan dikali waktu, ya. Oke, kecepatannya berapa tadi? Kecepatan sudah ada 60 km per jam. Waktunya adalah 5/4 jam, ya. Jadi kalau kita lihat 60, kalau ini dikali ya, dikali 60 bagi 4 itu adalah 15. 15 kali 5 hasilnya nanti adalah 75 km ya. Oke, Sobat Denpasar Mengajar, demikian pembahasan Bapak tentang 5 contoh latihan soal dari perbandingan dan skala bagian yang pertama ya. Bapak akhiri dulu video ini ya. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya, dan tetap diingat, belajar bersama Denpasar Mengajar pasti fun.